Kembali bersama Mendikbud Anies Baswedan dalam DBS To The Point. Mas Anies, tadi saya sudah bikin pengantar soal kemungkinan akan ada revolusi bahasa. Karena Anda mau memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Sebetulnya kenapa Anda harus lakukan ini? Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa yang kaya. Bahasa yang daya penjelasnya kuat. Dan salah satu indikator paling mudah sebuah bahasa itu memiliki daya penjelas adalah jumlah lemanya. Jumlah lemanya salah satunya ya, kosakatanya. Nah, kita lihat Kamus Bahasa Indonesia pertama itu terbit tahun 53. Terbit tahun 53, Ya, saya ingat. kosakatanya itu 23.000. Cuma 23.000. Dan dalam 23 tahun ya, muncul lagi tahun 76. Itu cuma tambah 1.000. Cuma tambah 1.000 dari tahun 53 ke tahun 76. 23. Oke, baru sesudah itu. Padahal pengguna bahasa kita itu begitu besar. Kalau kata Roma Irama 145 juta waktu itu. Lanjut. Tahun 70-an deh ya. Iya. Jadi, tapi sesudah itu lompat. Sekarang kita punya sekitar 91-92 ribu kosakata. 192.000. Setelah 60 tahun lebih. Setelah 60 tahun lebih. Bahasa Inggris kosakatanya 1 juta. 1 Kita juta. 90-an ribu. Oke, bahasa Inggris 1 juta. Dari tahun 53 ke sekarang berarti tambahan 1.000-an lebih satu tahun lah ya. Kira-kira begitu. Nah, tapi bahasa Inggris itu tumbuh 8.500 kata per tahun. Per tahun. Ya. Nah, sekarang kita begitu banyak bahasa daerah. Setuju. Jadi sudah saatnya sekarang kita memperkaya bahasa Indonesia dengan menyerap dari bahasa dari bahasa daerah yang jumlahnya lebih dari 700. Kasihan bangsa-bangsa lain tidak punya bahasa daerah banyak. Mereka terpaksa menyerap dari luar. Kalau kita bisa menyerap. Saya beri contoh misalnya ya. Kata tsunami. Kata tsunami ya. Tsunami itu dari bahasa Jepang. Diserap ke bahasa Inggris lalu kita serap. Padahal di Semele Aceh ada istilahnya smong. Smong itu untuk tsunami. Ya, betul. Jadi bisa kita gunakan smong daripada tsunami. Atau yang kita sudah biasa pakai ini kata santai. Santai. Kan santai aja, santai. Itu adalah bahasa dari Komering, Sumatera Selatan. Yang kemudian diserap ke bahasa Indonesia. Misalnya ini, gawai. Gawai, ya. Gawai kita udah sering pakai. Atau ada bahasa Sunda kiwari, artinya kontemporer. Dan banyak sekali kekayaan bahasa di daerah yang bisa kita serap, tergantung daerahnya masing-masing. Sebelum Anda teruskan, karena kadang-kadang bahasa Indonesia harus menggunakan sekian kata untuk bisa menjelaskan satu kata yang mungkin ada dalam bahasa daerah loh, hanya satu kata, bukan? Betul. Bahkan Gusmus itu, Gusmus ini seorang sastrawan, ulama, beliau mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa itu lebih dekat maknanya dengan bahasa aslinya. Karena rasa. Karena kosakatanya lebih nyambung. Nyambung dengan rasa, bukan? Ternyata, ya. Nah, jadi kita ini harus memperkaya. Karena itu sekarang yang kita lakukan adalah bahasa itu apa sih? Kesepakatan kok. Kesepakatan. Jadi tergantung pemakai, bukan? Ya, jadi badan bahasa kita sekarang, badan bahasa di bawah Kemdikbud. Betul. Sekarang kita ubah, bukan menjadi penentu siapa benar, siapa salah. Badan bahasa bekerja untuk mengkurasi kesepakatan ini. Kalau Mas Don dan saya sepakat untuk menggunakan kata kiwari daripada kontemporer, maka kita akan bilang kiwari. Atau ada kata kontemporer, ada kata kiwari sekali. Kita bisa. Jadi kiwari artinya kontemporer. Kita pakai itu. Kita menggunakan kata santai daripada relax. Itu. Nah, ketika kesepakatan itu ada, kita catat. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang adalah menyiapkan website. Nanti akan dalam bentuk aplikasi di mana kita mengundang seluruh rakyat. Mari memasukkan kosakata. Saya bisa memasukkan kosakata dari kampung saya dong, bisa masuk ke situ. Bisa sekali. Justru kita butuh. Seru. Dan teman-teman di Manggarai misalnya, di Nusa Tenggara Timur, lihat ini banyak kosakata di sini yang nggak ada bahasa Indonesianya. Itu betul. Oke. Dan di aplikasi itu nanti langsung ngecek sudah ada belum dalam. Kalau belum ada langsung dimasukkan, jelaskan maknanya apa, digunakannya saat apa. Bayangkan dalam bahasa Sunda itu untuk jatuh ada lebih dari 24 kata. Ada 24. Jatuh. Jatuh tersungkur. Tergantung jatuhnya sebabnya apa dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu contohnya contoh lucu jatuh. Tapi sebenarnya kita punya kekayaan bahasa luar biasa. Nah,
banyak bahasa-bahasa daerah itu sekarang belum terakomodasi. Dan ini salah satu cara juga untuk merawat bahasa daerah. Baru benar bahwa kita itu kaya raya. Wih, dan kita dahsyat. bisa memanfaatkan itu kekayaan itu, bukan? Betul. Dan banyak dari kita juga yang tidak sadar bahwa sebagian dari kosakata yang kita gunakan adalah sebenarnya diserap dari bahasa daerah. Betul. Nah, ini akan membuat kita, Indonesia ini bangsa yang luar biasa bineka. Tapi kita bukan hanya merayakan kebinekaan, kita harus merayakan persatuan. Kita ini dua-duanya. Targetnya gimana, Mas? Itu kan harus apa? Kemungkinan ada target bisa Ya. kalau sekarang rata-rata 1.000 lebih satu tahun. Yang kalau lihat yang sejarahnya sebelumnya, ini kira-kira akan berapa Kita banyak? berharap di tahun 2019 ini sudah meningkat menjadi 200.000, 2 kali lipat. Justru sekarang saatnya kita mengkampanyekan itu. Jadi yang pegang talk show, yang pegang pejabat-pejabat publik, Para penulis. gunakan lema-lema baru yang nanti akan muncul dari badan bahasa kita. Itu luar biasa. Saya merasa bahwa ini sebuah revolusi yang ada yang membukanya itu di tangan Anda. Bismillah. Saya merasa bersyukur dan ini sekarang kita ubah pendekatannya. Saya sering istilahkan begini, dulu pendekatan kita itu pendekatan ensiklopedia Britannica. Betul sekali. Sekelompok orang menentukan entry. Menentukan entry. Oke. Nah, sekarang nggak bisa lagi Wikipedia, betul. Sekarang kita siapkan platform. Coba lihat Ini Wikipedia. betul-betul era Wiki. Wikipedia itu entry yang sama bandingkan antara Ensiklopedia Britannica dengan Wikipedia. Wih, Wikipedia jauh lebih kaya. Kaya Lihat raya. biologi, masukkan biologi, foto-fotonya lebih banyak, semua orang terlibat. Sekarang kita ingin mengundang bukan hanya bahasa, tapi budaya. Kekayaan budaya kita juga akan buatkan wiki. Sekarang aplikasinya sedang dalam proses. Begitu jalan nanti di seluruh Indonesia memasukkan. Kita nanti di Banyumas masukkan makanan khasnya apa, dari mulai kuliner sampai alat-alat yang dipakai, nanti di Sangihe apa, di Rote apa, di Nias apa. Mendadak kita menyadari. Dan ini jadi bahan ajar untuk sekolah. Kita break lagi dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Dan pengisian tidak konsisten itu berdampak pada cara sistem di SNMPTN menilai. Oh. Nah, tentu kalau dari pihak SNMPTN akan mengatakan itu tanggung jawab sekolah.